Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 8, subtema 3, pembelajaran 6, halaman 170. Udin, Siti, Edo, dan Lani berkumpul. Mereka akan membuat karya 3 dimensi berbagai benda yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. Apa saja yang dibuat oleh Udin dan teman-teman? Pelajari uraian berikut. Ini adalah gambar Siti dan teman-temannya mempersiapkan bahan untuk membuat maket. Ayo mengamati. Pada pembelajaran 2, kamu sudah pernah mengamati berbagai gambar karya 3 dimensi berupa gerabah. Saat ini perhatikan gambar berbagai karya 3 dimensi berupa benda lainnya. Perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Lanjut halaman 171. Nah, ini juga ada gambar yang ketiga, gambar keempat, dan gambar kelima. Gambar di atas menunjukkan berbagai karya 3 dimensi. Apa saja benda pada gambar di atas? Tuliskan pada kolom berikut. Nomor 1, gambar 1, keterangan gambarnya yaitu bentuk rumah dari kertas. Gambar yang kedua adalah bentuk pepohonan dari kertas. Gambar yang ketiga, bentuk binatang dari kertas. Gambar yang keempat, maket lingkungan perkotaan dari kertas. Gambar yang kelima, maket lingkungan peternakan dari kertas. Lanjut halaman 172. Karya 3 dimensi dapat dibuat dari berbagai bahan. Ada karya berbentuk rumah dari bahan kertas yang dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Ada karya berbentuk binatang dari bahan tanah liat dan plastisin yang dibuat dengan cara membentuk. Ada karya berupa bentuk meja kursi dari bahan kayu yang dibuat dengan cara digergaji dan disatukan dengan paku. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah menggambar benda dimensi mengenai lingkungan tempat tinggal. Benda apa yang sudah kamu gambar? Untuk membuat karya 3 dimensi, sebaiknya kamu harus membuat gambar rancangan karya yang akan dibuat. Berikut gambar rancangan karya 3 dimensi yang telah dibuat oleh Udin dan teman-teman. Gambar yang pertama adalah gambar rumah, yang kedua adalah gambar pohon. Gambar yang ketiga adalah gambar petani yang sedang mencangkul, dan gambar yang keempat itu adalah gambar itik yang sedang berenang. Setelah membuat gambar rancangan karya seni rupa 3 dimensi, Udin dan teman-teman membuat karyanya. Berikut langkah-langkah Udin dalam membuat karya 3 dimensi berupa pohon jagung. Lanjut halaman 173. Ayo mencoba. Nomor 1, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membentuk atau membuat bagian-bagian pohon jagung. Yang ketiga, hasil jadi bentuk bagian-bagian pohon jagung. Lanjut halaman 174. Menyatukan bagian-bagian pohon jagung. Yang kelima, karya 3 dimensi berupa pohon jagung sudah jadi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak. Cobalah membuat karya 3 dimensi berupa bentuk pohon jagung seperti langkah-langkah di atas. Setelah itu, buatlah karya 3 dimensi berupa benda-benda di lingkungan tempat tinggal. Setiap anak dalam satu anggota kelompok harus membuat karya berbeda. Karya 3 dimensi yang telah dibuat nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, pertimbangkanlah benda yang akan dibuat. Tuliskan karya yang akan dibuat beserta bahan dan alat yang akan digunakan dalam kolom berikut. Lanjut halaman 175. Kelompoknya ini nomor 1, misalnya nama anggota kelompok siapa, karya yang akan dibuat, terus bahan dan alatnya apa. Alternatif jawabannya misalnya seperti ini ya. Kelompok 1, nomor 1, nama anggota kelompoknya Ana Nur Salimah dan Laila Munarsih. Karya yang akan dibuat yaitu kotak pensil, bahan dan alat, kaleng
kaleng bekas, minuman, cat, kuas, gunting. Sedangkan untuk yang nomor 2 kelompoknya Umar Khatib sama Hasan Khairuddin. Karya yang akan dibuat itu adalah miniatur taman. Bahan dan alat kardus bekas, lem, pewarna, dan gunting. Yang ketiga kelompoknya Juni Muslimah dan Della Yuniana. Karya yang akan dibuat yaitu kerajinan bentuk rumah. Bahan dan alat tusuk gigi, lem, dan rumput kering. Setelah membuat karya 3 dimensi, Udin dan teman-teman akan mengumpulkan karya-karyanya sebagai bahan pembuatan maket. Udin dan teman-teman berencana membuat maket lingkungan tempat tinggal berupa rumah pohon. Berikut contoh gambar bentuk rumah sebagai bahan pembuatan maket rumah pohon. Berbicara mengenai rumah pohon, berikut ada sebuah cerita mengenai taman rumah pohon. Ayo membaca, bacalah bacaan berikut. Taman rumah pohon. Devina memiliki sebuah rumah pohon. Rumah pohon itu terletak di batang pohon jambu yang berada di taman rumahnya. Rumah pohon itu lumayan luas. Di dalam rumah pohon itu ada lemari kecil tempat buku-buku cerita, 5 buah bantal besar, 2 buah tikar, sebuah selimut, 3 buah foto keluarga, dan kotak perlengkapan. Jika sedang murung, Devina lebih memilih berdiam diri di rumah pohonnya itu sampai sore. Kadang dia juga menginap di rumah pohonnya bersama teman-temannya sambil mengadakan pesta. Lanjut halaman 176. Suatu siang Devina mengajak Ira, Ovi, Tata, dan murid baru di kelasnya, Jenny, untuk mengadakan pesta di rumah pohonnya. Tentu saja mereka menerima ajakan itu dengan senang hati. Kebetulan besok sekolah libur karena para guru akan rapat. Sore hari teman-teman Devina datang. Mereka pun mengadakan pesta jambu sampai malam berganti pagi. Teman-teman Devina segera pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum pulang mereka berbincang-bincang dulu. Rasanya aku ingin memiliki rumah pohon yang banyak, ucap Jenny. Ya, aku juga. Bagaimana kalau kita membuat taman yang berisi banyak pohon? Di setiap pohon disediakan rumah pohon untuk para pengunjung. Ya, semacam tempat wisata, usul Ira. Kita tidak bisa melakukannya, kita butuh orang dewasa. Misalnya orang tua kita. Nanti aku akan bicara kepada Mama dan Papa, balas Devina. Seperti janjinya, Devina mengutarakan usul Ira tadi kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun setuju dan segera membeli sebuah tanah yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk beberapa pohon. Tak hanya itu, orang tua Devina juga membeli alat-alat untuk membuat rumah pohon serta bibit pohon. Orang tua Devina hanya membantu mengeluarkan uang, sedangkan urusan menata dan membangun rumah pohon dikelola Devina dan teman-temannya. 1 tahun kemudian, taman rumah pohon resmi dibuka untuk umum. Tanahnya diperbesar dan barang-barang lain juga ditambahkan. Barang-barang ditambahkan bukan hanya oleh orang tua Devina, tetapi juga orang tua masing-masing teman Devina. Di hari pertama, taman rumah pohon tidak memungut biaya apapun karena itu adalah hari taman rumah pohon diresmikan. Banyak orang berdatangan ke taman rumah pohon karya Devina dan teman-temannya. Harapanku taman rumah pohon akan semakin terkenal dan semakin banyak pengunjungnya, ucap Devina. Lanjut halaman 177. Bagaimana sifat tokoh Devina dalam cerita tersebut? Tuliskan jawabanmu pada kotak berikut. Alternatif jawabannya, Devina adalah anak yang kreatif, mau berusaha, mau bekerja sama, mudah bergaul, dan ulet. Ayo renungkan apa saja yang sudah kamu pelajari dan kamu lakukan pada pembelajaran ini. Apakah kamu mengalami kesulitan saat melakukan kegiatan? Jika kamu mengalami kesulitan, tuliskan kesulitan yang kamu alami. Jika kamu tidak mengalami kesulitan, tuliskan penyebab kamu dapat sukses mengikuti pembelajaran kali ini.
hasil renungannya, yaitu saya belajar membuat kerajinan bentuk 3 dimensi. Saya tidak mengalami kesulitan karena saya membuat sketsa terlebih dahulu sebelum membuatnya. Saya menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan sehingga saya bisa sukses dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Lanjut halaman 178, kerjasama dengan orang tua. Tanyakan kepada orang tuamu mengenai keadaan lingkungan tempat tinggalmu pada waktu kamu masih bayi. Apakah lingkungan yang tempat tinggalmu sama seperti saat ini? Jika berbeda, mintalah orang tua untuk menceritakan perbedaannya. Kemudian tanyakan kepada orang tuamu apakah ayah dan ibu bangga terhadap lingkungan tempat tinggal. Tuliskan jawaban orang tuamu pada kotak berikut. Tuliskan juga perasaanmu mengenai tempat tinggalmu. Alternatif jawabannya misalnya seperti ini ya. Keadaan lingkungan tempat tinggalku pada waktu kami masih bayi berbeda dengan keadaan sekarang. Perbedaan tersebut terletak pada banyaknya industri baru yang dibangun. Dahulu jarang ada industri atau pabrik di sekitar lingkunganku. Sekarang banyak. Ayah dan ibuku bangga terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.